Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nur Sofia akan menjelaskan mengenai evolusi populasi pada subbab prinsip Hardy-Weinberg dan seleksi alam. Yang pertama yaitu prinsip Hardy-Weinberg. Jadi, pada tahun 1908, seorang matematikawan bernama Godfrey Hardy dari Inggris dan seorang dokter dari Inggris yang bernama Wilhelm Weinberg ini secara terpisah menemukan adanya hubungan matematis frekuensi gen yang ada dalam populasi. Jadi, hukum Hardy-Weinberg ini menyatakan bahwa kondisi gen atau alel akan bersifat tetap dan stabil, tidak akan mengalami perubahan jika kondisi di alam itu diantaranya tidak mengalami mutasi, tidak ada seleksi alam, dan populasi dalam jumlah yang besar. Jadi, kondisi gen itu dia akan tetap dan stabil apabila kondisi alamnya itu tidak mengalami mutasi, tidak ada seleksi alam, dan populasinya dalam jumlah yang besar. Nah, hukum Hardy-Weinberg di sini juga disebut dengan hukum kesetimbangan. Mengapa demikian? Karena hukum Hardy-Weinberg itu menegaskan bahwa frekuensi alel dan genotip suatu populasi atau gen pool sifatnya itu selalu konstan atau tetap dari generasi ke generasi dengan syarat kondisi tertentu. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini itu dijadikan sebagai parameter apakah di lingkungan tersebut itu sedang terjadi evolusi atau tidak. Nah, karena sebagai parameter, maka ada syarat-syarat apakah di lingkungan tersebut terjadi evolusi atau tidak. Nah, syarat-syarat apa saja itu? Nah, syarat-syarat terjadinya hukum Hardy-Weinberg ini ada 5. Namun, apabila ada salah satu saja syarat yang terpenuhi, maka sudah dapat dikatakan bahwa di lingkungan tersebut sedang terjadi seleksi alam. Syarat apa saja itu? Syarat yang pertama yaitu tidak ada mutasi. Jadi, apabila di suatu lingkungan itu tidak terjadi mutasi, maka hukum Hardy-Weinberg dapat berlaku. Lalu syarat yang kedua yaitu tidak ada seleksi alam di lingkungan tersebut. Lalu yang ketiga, terjadinya perkawinan acak. Yang keempat, populasi yang ada di lingkungan sangat besar. Dan yang kelima, tidak ada aliran gen, yakni perpindahan aliran gen yang ditandai dengan perubahan frekuensi alel. Nah, perlu diingat bahwa jika hukum Hardy-Weinberg terjadi, maka evolusi tidak akan terjadi. Ingat-ingat ya, jika hukum Hardy-Weinberg terjadi, maka evolusi tidak akan terjadi. Dan sebaliknya, jika hukum Hardy-Weinberg tidak terjadi, maka evolusi akan terjadi. Misalnya, salah satu syarat terjadinya hukum Hardy-Weinberg tadi adalah tidak ada seleksi alam. Namun, di suatu lingkungan itu terjadi seleksi alam. Apakah hukum Hardy-Weinberg berlaku? Tidak ya, karena di lingkungan tadi terjadi seleksi alam. Nah, kalau terjadi seleksi alam dan hukum Hardy-Weinberg tidak berlaku, maka dapat dipastikan bahwa di lingkungan tersebut sedang terjadi evolusi. Jadi, persamaan hukum Hardy-Weinberg itu dapat ditulis P plus P sama dengan 1 atau P plus P kuadrat sama dengan 1, di mana hasil dari P plus P kuadrat itu adalah PP atau P kuadrat plus 2PP plus PP atau P kuadrat sama dengan 1, di mana PP atau P kuadrat itu adalah alel yang homozigot dominan, kemudian 2PP adalah alel yang heterozigot, dan PP adalah alel yang homozigot resesif. Nah, kemudian tadi kan sudah membahas hukum Hardy-Weinberg, selanjutnya tentang seleksi alam.
Nah, salah satu syarat terjadinya hukum Hardy-Weinberg tadi adalah tidak terjadi seleksi alam. Namun bagaimana jika terjadi seleksi alam di suatu lingkungan? Maka dapat dipastikan bahwa sedang terjadi evolusi di lingkungan tersebut. Lalu apa sih seleksi alam itu? Seleksi alam adalah proses penyuntingan di mana variasi warisan dihadapkan pada faktor-faktor lingkungan yang membuat reproduksi sejumlah individu lebih berhasil daripada individu lainnya. Jadi, seleksi alam ini itu terjadi karena adanya faktor-faktor lingkungan. Tergantung nanti individunya dapat beradaptasi atau tidak. Jika individu dapat beradaptasi, maka dia akan tetap lestari dan lolos dari seleksi alam. Namun, apabila individu tersebut tidak dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka dia akan terseleksi dan punah. Nah, ini adalah contoh peristiwa seleksi alam yang terjadi di Inggris. Ini terjadi pada kupu-kupu biston batularia. Di mana ini gambar sebelah kiri ini adalah gambar batang pohon sebelum terjadinya revolusi industri, di mana batang pohon ini itu dia berwarna keputih-putihan, tidak terlalu gelap. Nah, pada kondisi ini, kupu-kupu piston batularia berwarna putih, dia dapat beradaptasi dengan mengkamufasekan sayapnya. Sayapnya kan dia berwarna putih, jadi saat dia hinggap di batang tersebut, dia tidak dapat terlihat dari musuh. Nah, ini terlihat tidak? Kupu-kupunya tidak terlihat ya. Yang terlihat adalah kupu-kupu yang berwarna hitam. Jadi, pada saat ini itu mangsa dari kupu-kupu piston batularia yang bersayap putih ini tidak dapat memangsa kupu-kupu ini karena dia dapat berkamuflase. Sedangkan setelah terjadinya revolusi industri itu batang-batang pohon warnanya berubah menjadi hitam, menjadi lebih gelap, sehingga kupu-kupu biston batularia yang memiliki sayap berwarna putih, berwarna terang, dia itu dapat terlihat jelas oleh mangsanya. Jadi, sedangkan kupu-kupu yang mempunyai sayap yang berwarna gelap, dia dapat berkamuflase di batang tersebut. Nah, sehingga musuh predator dari kupu-kupu biston batularia ini banyak yang memangsa kupu-kupu biston batularia yang berwarna putih karena dia terlihat jelas. Nah, sehingga menyebabkan kupu-kupu biston batularia yang berwarna putih ini lama-kelamaan populasinya semakin menurun. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat memberikan pengetahuan baru bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.